Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Net, thanks lu udah balik lagi ke channel Sodik ini. Dan di video Om Gadget kali ini gua baru aja beli nih sebuah printer rumahan sih, printer biasa. Jadi gua baru aja balik dari toko komputer tadi dan ya langsung pengen gua unboxing aja deh nih si printer yang tadi gua beli. Dan gua pilih si HP. Brandnya dari HP dan tipenya ini berapa tadi? Oh ini DexJet 2775. Ini adalah sebuah printer rumahan yang multifungsi, bisa print, scan, sama copy juga. Jadi bukan cuma printer biasa dan ini ukuran untuk kertas A4 ya, bukan yang gede banget A3. Cocok lah kalau buat di rumah doang. Dan ini gua beli offline, harganya 910.000 di toko offline yang resmi dari HP. Ini juga ada garansi resminya dari HP 1 tahun. Ya 1 tahun kalau nggak salah. Terus kalau misalnya kalian beli di toko-toko online, kalau gue cek di Tokopedia sih search aja HP 2775, itu harganya sekitar 850 sampai 880 ribuan. Jadi memang lebih murah beberapa puluh ribu dibanding dengan beli offline. Cuma kalau offline kan bisa langsung bawa pulang kayak gini, bisa langsung pakai. Kalau online mesti nunggu dulu dan belum juga ongkirnya gitu kan. Jadi gue beli offline aja. Terus ya, yang dipilih HP tadi gue sebenarnya udah keliling-keliling sih di toko komputer. Ada Epson, ada Canon. Ini bukan di bukan di endorse atau misalnya di sponsori HP ya. Emang tadi pas saat itu gue memilihnya HP aja, mungkin yang pilihan paling menarik. HP ini ada yang printer biasa doang, itu tipenya gue lupa. Harganya 600 ribuan doang dan itu hanya bisa ngeprint. Terus di atasnya ada sekitar 780 atau 750 ribu. Itu bisa kayak gini juga, persis kayak gini tipe. Cuma beda tipe, itu dia bisa print copy scan juga. Dan harganya 700 ribuan, 700 sampai 780 ribu kalau nggak salah. Dan tadinya gue mau beli itu gitu, karena murah banget gitu, 700 ribuan udah dapet yang multifungsi. Cuma setelah ditawarin lagi ada seri yang di atasnya lagi, ini 2775. Ini cuma nambah wifi. Jadi bentuknya sama, fiturnya sama. Terus cartridge-nya nanti tintanya itu sama persis, cuma beda di fitur WiFi. Kalau ini bisa WiFi. Kenapa akhirnya gue pilih yang WiFi? Sekarang gue buka ininya ya. Hop. Kenapa akhirnya gue beli yang WiFi Net? Karena kan ini buat di rumah ya. Jadi gue pengen yang fiturnya tuh lebih memudahkan, lebih simple dibanding yang ada di kantor gitu. Misalnya gue pilih yang USB yang belum wireless, itu gue PC ada sebelah situ dan mejanya itu kecil, meja PC gue. Jadi kalau misalnya ini yang agak gede kan ada scannernya, ditaruh di situ tuh kayak nggak muat. Kalau USB kan harus deket-deket sama PC-nya atau beli kabel PC panjang lagi, itu kayaknya nambah modal lagi. Nah, gue lebih milih yang lebih simpel yaitu wireless supaya nanti bisa gue taruh di lemari, di atas lemari sini khusus buat printer nantinya. Dan koneksinya nanti tanpa perlu pakai kabel lagi, jadi cuma pakai wireless doang. Selain itu, kalau misalnya pakai wireless, dia juga jadinya bisa pakai handphone doang. Jadi nanti ada aplikasinya. Kalau tadi dijelasin sama salesnya sih, download aplikasi terus bisa langsung ngeprint ke sini tanpa perlu pindahin filenya ke PC atau ngeprint dari PC. Ini akan praktis banget dan inilah ya makanya gue jadiin konten gadget karena ya like smart gadget gitu, karena bisa connect wifi doang, ngeprintnya jadi lebih simple dibanding printer-printer jadul yang masih pakai kabel USB. Langsung kita unboxing aja Net. Terus nanti kita cobain ya. Tintanya ini pakai tinta 682 serinya HP. Gua udah beli satu sini yang hitam, harganya 100 berapa tadi? Mana tadi kwitansinya? Oh ini 149.000 atau 150.000 harganya. Dan ini bisa ngeprint sampai, kalau keterangannya sampai 480 halaman hitam putih. Kalau yang warnanya kalau nggak salah cuma 150 halaman, jadi lebih sedikit. Memang kalau kalian yang pengen ngeprintnya banyak-banyak, itu kalian harus belinya yang printer yang pakai ink tank atau pakai tangki. Kalau pakai tangki gitu, harga print tintanya kalau nggak salah cuma 100.000, tapi bisa ngeprint sampai 8.000 lembar. Tuh kalau nggak salah. Ini ada juga HP yang kayak gitu, cuma harganya di atas 2 juta. Jadi karena ini buat rumahan doang dan kita pasti jarang ngeprint di rumah, jadi pakai yang model tinta ganti cartridge kayak ini doang. Ini juga akan hemat sih karena kita jarang-jarang ngeprintnya ya Net. Lebih kalau banyak-banyak mending ke kantor aja atau misalnya ke tempat-tempat ngeprint. So kita unboxing. Oh ya, kemasannya gini doang sih. Terus di sebelah sini ada tata cara buat connect ke aplikasinya dan ada nama aplikasinya nih. Nanti kita cobain, langsung kita buka aja. Yang pertama lo akan dapetin kabel USB dari USB Type A ke USB Type B standarnya printer.
Ini jadi walaupun dia udah wireless tetap dikasih kabel USB kayak gini kalau misalnya mau colok ke PC ini. Next kita akan dapetin cartridge bawaan. Ini cartridge HP682 sama kayak yang tadi gua beli. Biasanya kalau misalnya bawaan nih ada yang black, ada yang color, tapi isinya nggak terlalu full. Jadi kalian mesti prepare kalau misalnya emang mau ngeprint banyak. Kayak gua ada rencana ngeprint hitam putih yang banyak, jadi gua beli yang cartridge ini. Singkirin dulu. Next ada beberapa buku. Ini ada buku support, kemudian ini ada quick setup-nya, nanti kita baca supaya bisa buat nge-setup. Dan ada terus kartu garansinya tadi udah dikeluarin ya sama tokonya. Nih kartu garansinya. Next ada CD driver, mungkin buat komputer atau laptop yang jadul yang masih pakai CD driver dan masih belum Windows 10, biasanya butuh driver ini. Tapi kalau misalnya yang udah Windows 10, dia biasanya otomatis install dan cari sendiri drivernya di by internet. Next, lu juga akan dapetin kabel power kayak gini nih, next. Ini ya wajib ada sih buat colok ke listrik. Terus udah, ini kardus biasa. Dan kita keluarkan printernya. Berdiri gini dong ya. Oh, buka dulu. Oke. Udah berhasil dikeluarin nih printernya, masih kebungkus plastik segel karena emang belum dibuka dari tokonya juga. Segede gini kan printernya, lumayan. Jadi kalau ditaruh di meja komputer udah pasti gak muat. So, sepertinya keputusan tepat gue beli yang wireless supaya bisa taruh yang agak jauhan dari komputer. Ini harus kita kletek dulu plastiknya nih. Ini yang asik ngeletek nih kalau barang baru begini. Stop. Wah. Oke. Di bagian depan sini ini ada tray buat output kertas. Di bagian sininya nggak ada apa-apa lagi, ada tulisan HP DexJet Ink Advances 225. Di bagian atas ini ada beberapa keterangan. Di sini ada baki untuk load kertas sampai 60 lembar. Agak cukup kecil ya. Load kertasnya nggak terlalu gede-gede banget. Tapi ini uniknya ada penutup anti debunya nih Nets. Jadi kalau lagi nggak dipakai, nah bersih gitu, rapi, nggak ada debu masuk. Ini sebuah hal baru sih, karena yang di punya kantor ini kayak gini kebuka doang, terus jadinya debu-debu pada masuk ya, asik. Kan ini cover dari scanner, nah di bawahnya ada flatbed scanner ukuran A4, ini bisa kita kletek dulu. Oh, bagus, A4 letter bisa masuk sini ya, kalau legal nggak masuk kalau ya, legal nggak masuk, cuma A4 doang. Dan sini ada keterangan wireless cetak salin pindai dengan unique selling point yang sama kayak tadi di depan. Di sini itu ada tombol-tombol, tombol power, ada display untuk kasih lihat berapa banyak kita copy biasanya, terus ada pilihan mau color atau black, ada tombol cancel, ada tombol paper apa ya kalau papernya jam, terus ada tombol wirelessnya dinyalain, ada tombol info, ada tombol color copy dan ada tombol black and white copy. Jadi ada dua tombol copy gitu. Next, di bagian belakang kita lihat. Nah, bagian belakangnya ini tray yang tadi, tray kertas. Di sini ada colokan buat power. Dan udah, ini ada beberapa stiker email. Terus ini colokan buat USB Type B, yang kabel USB tadi. Next, di samping ada stiker dari pemerintah untuk anti pembajakan uang. Terus di samping laginya ada stiker untuk download aplikasinya. Kita coba buat setup ya. Nah, sebelum setup kita harus buka dulu tray outputnya, karena di sini ada sesuatu yang harus dimasukkan. Ini ada yang harus dikletek, lakban pengaman. Oke. Kita buka. Terus kita bisa siapin dulu cartridge warna dan cartridge black yang bawaannya ya, buat pertama kali setup. Kita masukin dulu cartridge-nya. Oke. Oke.
kebuka juga kardus atau stiker penghalang plastiknya. Udah dicolok ke sini, terus dicolok ke listrik juga. Berarti sekarang kita saatnya nyalakan. Pencet tombol power. Nih nyalain untuk pertama kalinya. Oke. Sampai bunyi tertekan. Oke, kita coba siapin yang color. Jangan sampai ketukar masangnya ya. Nah, sampai bunyi tertekan gini, terus kita tutup supaya dia balik lagi ke asal muasalnya. Oke, Nets, ini gue udah pasang cartridge-nya dan udah gue nyalain untuk pertama kali. Tadi kalian lihat. Pertama, lu mesti install yang namanya HP Smart. Nah, ini aplikasinya, kalian install dan kebuka. Terus yang paling awal, kalau kalian belum punya akun HP, kalian bisa register dulu. Kalau udah punya kayak gua yang dulu pernah sempet pakai laptop HP, tinggal login dan langsung keluar tampilannya kayak gini, Nets. Add your first printer gitu. Kita add dulu my first printer. Nah, ini tadi udah ketemu Nets, printernya DexJet 2700 series. Terus tadi ada diminta klik tombol I atau information yang berkedip-kedip, udah gua klik dan ini lagi coba finishing printernya. Ini lumayan lama sih, sekitar 25 menitan tadi. Sepertinya agak-agak lama juga ya, Nets. Kita tungguin ya. Kita tungguin sampai selesai. Udah, selesai. Sesimpel itu cara koneksinya, nggak usah pakai kabel. Mungkin nanti pakai wifi di laptop juga sesimpel itu, karena pakai handphone aja segini mudahnya. Coba kalau misalnya kita print langsung dari PDF-nya gitu. Jadi bukan dari aplikasi, nggak mesti masuk ke aplikasi si HP dulu. Coba kita PDF-nya, kita klik bagi, di sini ada printer nggak ya? Nah, ini ada pilihan cetak dari PDF-nya, cetak semua halaman per lembar 1, kita cetak, klik cetak, pakai sistem layanan cetaknya HP nih, udah ada pilihannya. Kita lihat. Oh ya, ini kecepatan printernya bisa kalian lihat di sini. Nggak cepet-cepet banget, cuma untuk urusan rumah, kalau yang cepet tuh biasanya printernya laser ya jenisnya. Kalau ini enggak. Oke. Hasilnya kayak gini, Nets. Cukup bagus lah, standar lah kayak printer rumahan. Gue lebih exciting sama sistem printnya yang wireless ini ya. Kita cobain fitur-fitur lainnya. Scan deh, kita coba scan. Coba scan, klik tombol scan di sini, printer scan, kemudian masukin hal yang mau di scan di sini. Kalau udah, kita klik scan, dia akan scanning page. Oke, filenya langsung nongol di handphone dan kalau udah selesai ya kita save aja. Save formatnya bisa JPEG, bisa PDF. Tergantung suka-suka kalian. Ini juga bisa kalian crop, bisa kalian edit, putar, rotate segala macam ya sebelum di save. Next, berarti fungsi lainnya adalah copy. Kalau copy ya nggak usah pakai ini juga bisa sih, tinggal klik di sini, taruh filenya di sini, tutup, pencet tombol. Ya, itu dia, Nets. Pengalaman gue pakai atau beli si printer ini, mudah-mudahan nanti memperlancar pekerjaan gue sehari-hari, dan mudah-mudahan ini juga informasi yang bisa jadi manfaat buat kalian. Mungkin kalian lagi WFH juga kayak gue dan butuh printer yang multifungsi, bisa copy juga, bisa scan juga, dan ini asiknya wireless, terus udah smart pakai aplikasi HP Smart. Thanks yang buat nonton video panjang ini, walaupun video yang panjang ini. Silahkan like, dislike, subscribe, bebas suka-suka kalian. Dan gue mohon share video ini supaya teman-teman yang lain juga bisa ikutan nonton. Share di sosial media kalian, juga ikut ngebantu channel Sodik untuk tetap bertahan. Gua Sodik pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.